Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali kepada saya termasuk senang membaca yang ini. Ini bagus untuk inspirasi bagi anak-anak muda. Jika ada, belilah buku ini. Kita bukan promo, tapi ini sangat bagus. Kebetulan kita alumni pasca sarjana YIN Kerinci, jurusan pendidikan karakter. Ya. Anak buah Pak Yamin, anak buah Pak Adi Chandra, anak buah Pak Jafar Ahmad yang mantan aktivis. Jadi ada untungnya kita kuliah di YIN Kerinci pasca sarjana pendidikan karakter. Kebetulan kita sekolah dari alumni Sekolah Tinggi Manajemen Pariwisata Arts International School Bandung. Pernah kuliah jurusan bahasa Inggris di Uninus Bandung. Ya. Kalau itu tidak tamat, belum tamat. Kalau seandainya ada jurusan bahasa Inggrisnya di YIN ikut juga, tapi S2-nya sudah nggak mungkin saya nyambung lagi ke S1 kan, itu begitu. Tinggal beberapa mata kuliah. Nah, oke, kita kembali topik edisi ke-8, ketika akan meminangnya. Sengaja saya pakai supaya kelihatan anak muda, tulis saya potong begitu. Ketika akan meminangnya butuh perencanaan. Perencanaan itu ketika mencari calon, janganlah mencari istri, tapi carilah ibu bagi anak-anakmu. Janganlah mencari suami, tapi carilah ayah bagi anak-anakmu. Ketika memilih calon, janganlah gunakan matamu untuk menilai kecantikan wajahnya, tapi gunakanlah hatimu. Gunakan hatimu untuk menilai kecantikan hatinya, kepribadiannya, ketulusan jiwanya. Ketika melamar, ingatlah bahwa kamu bukan sedang meminta kepada orang tuanya, kepada orang tua si gadis, namun meminta kepada Allah melalui orang tua si gadis. Ketika resepsi pernikahan, catat dan hitung semua tamu yang datang untuk mendoakanmu. Catat dan hitung orang-orang atau tamu-tamu yang datang untuk mendoakanmu. Itu artinya secara ini. Sebab itu tamu-tamu juga harus ada tamu-tamu yang betul-betul ibadah baik, ketulusan jiwanya baik, yang mampu mendoakan kita. Ya, di beberapa daerah yang kental agama dan pesantren, agama dan banyak di lingkungan pesantren, coba lihat mereka memulai menikah, ada kesenian
sholawat nabinya, ya, kesenian sholawat nabinya, nyanyian Al-Quran, Al-Perjanji. Kita bayangkan sendiri, onde mande, lalari sanjo, onde mande. Oh, udah gitu apa? Pengantin lari, dah sanjo akan begitu akhirnya. Larilah. Jadi dibuka dengan sholat Nabi, kitab-kitab Al-Perjanji, beberapa kitab kuning, di kita baca Al-Quran beberapa baris selesai. Itu kenapa kita sekarang banyak konsep-konsep yang banyak, mungkin termasuk saya lah waktu itu, mungkin yang lainnya juga. Itulah sebabnya kita jarang melahirkan bibit-bibit unggul yang soleh. Udah itu malam berbuah acor rentak rentak macam-macam. Ada yang pingsan, ada yang pelet, ada yang kemasukan, ada yang bersilat. Makanya bibit-bibit yang sekarang banyak penipu, pembohong, korupsi, koruptor. Jadi kita lihatkan bapak memperkosa anak, istri hidup dengan anak, begini itu. Makanya awali sesuatu itu dengan baik. Ketika malam pertama, bersyukurlah dan bersabarlah, Anda adalah sepasang anak manusia dan bukan sepasang malaikat. Sebelum tidur, sholat dulu. Bila perlu, sholat taubat, sholat hajat, memohon ampun kepada Allah, dan sholat di syukri nikmat. Kalau di pesantren itu ada, ya. Walaupun saya bukan orang pesantren, ada sholat sunat di syukri nikmat, sholat di syukri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Begitu. Pas oblong lo, kuma, ya. Tampang boleh begini, yang penting rajin membaca, kita amalkan. Jangan lihat perkara baju, jangan lihat perkara bodinya. Ini ya hatinya bolak-balik, ya Allah. Kemudian selama menempuh hidup berkeluarga, sadarilah bahwa jalan yang akan dilalui tidak hanya bertabur bunga, tapi juga semak belukar yang penuh onak dan duri. Kemudian di sini kan ketika bulan pertama, jangan semak belukar yang lain yang kalian pikir.
Ya, ini sudah ada tandanya. Tidak ada cukup ruang. Bebaskan ruang untuk melanjutkan. Kita beralih ke sini saja. Kemudian ketika pintu rumah tangga goyang, janganlah kalian saling berlepas tangan. Sebaliknya kalian harus semakin erat berpegangan tangan. Ketika belum memiliki anak, cintailah istrimu atau suamimu. Ini kata-kata penegasan. Cintailah suami 100%. Anak hanyalah titipan Allah. Biar Allah yang mengatur. Kita termasuk orang yang sulit mendapatkan anak, berobat tapi yang ketika kita mempermudah jalan bagi orang lain, kita rajin membantu dengan ikhlas, jangan terima apapun dari mereka, baik yang bersifat materi atau yang lain. Cukup doakan kita, insya Allah jarak putri kita menikah kalau tidak 4 tahun, kalau 5 tahun baru punya anak. Kemudian anak pertama ke yang ini 7 tahun, dokter bilang lahir tidak kuat buktinya sampai kepada sampai sini kita tidak tahu istri kita hamil. Kita tahu 2 bulan kita hamil, sudah 2 bulan hidup berbuat baik dulu. Kita membantu tes orang demon, banyak yang dulu yang tua dulu, ada yang mau kasih kita uang demi Allah, ada yang mau kasih kita uang, kita tidak menerima apa yang berhasil bisa. Mungkin itu akibat beras dan pisang itu, beras pisang mungkin mirip-mirip lah, begitu masuk kedua-duanya, maksudnya dikunyah kedua-duanya, ya. Kemudian ketika telah memiliki anak, jangan bagi cinta Anda kepada suami, istri, dan anak Anda, tetapi cintailah keduanya 100%. Begitu. Ketika ekonomi keluarga menurun, ingatlah bahwa kebahagiaan tidak semata-mata karena materi yang berlimpah. Tetap semangat, karena setidaknya kau telah memiliki perhiasan yang paling indah, yaitu wanita soleh, suami yang soleh, dan harta yang paling berharga, yaitu anak-anak yang soleh. Sekarang kita bangga ikut festival ini, kejuaraan itu. Dan pola hidup dan pola pikir tergantung terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan. Ketika ekonomi berkembang, jangan lupa akan jasa pasangan hidup yang setia mendampingi kita semasa menderita. Tetaplah bersyukur, kata ulama, tetaplah bersyukur dan nikmatilah
dengannya yang selalu ada di saat susah. Ini enggak mulai ekonomi berkembang, mulai ketipannya itu ini apa, tercerai-berai melihat lenggak-lenggok yang muda begitu. Mungkin kita belum kejadian, semoga Allah melindungi kita. Ketika Anda adalah suami, boleh bermanja-manja kepada istri, tetapi jangan lupa untuk bangkit secara bertanggung jawab apabila istri memerlukan pertolongan Anda. Ingat pula bahwa istri adalah manusia biasa. Jangan paksa mereka layaknya robot. Jika menangis ataupun marah, diamlah, jangan dilarang. Tapi peluklah, peluk dan rangkul erat. Sebab ia dari tulang Yesus, tetap ia menyatu di tulang rusuk. Kelanjutan, maka ia akan merasa nyaman di dalam dekapanmu. Kita pegang waktu, tidak sampai 20 menit. Ketika Anda adalah istri, tetaplah berjalan dengan gemulai dan lemah lembut, tetapi selalu berhasil menyelesaikan semua pekerjaan. Wih, wanita itu super. Saya pun tidak sanggup. Ini urus ini. Ringan tubuh mereka, ringan tangan mereka. Ketika menangis, kita gendong, ringan juga. Intermediate. Ketika mendidik, orang tua yang baik bukanlah menuruti semua keinginan anak dan tidak pernah memukul anak. Namun orang tua yang baik harus tahu kapan mendidik anak dengan kasih sayang dan lemah lembut, kapan mendidik anak dengan pukulan ringan dan tidak melukai. Ini kayak dia kayak itu. Memang sakit melihat mereka tersakiti oleh pukulan, tapi lebih menyakitkan membiarkan masa depan mereka terabaikan. Ya. Ketika anak bermasalah, yakinilah bahwa tidak ada seorang pun yang tidak mau bekerja sama dengan orang tuanya. Ini tergantung kepada diri kita. Buat itu bapak yang betul deh. Ini bagaimana polanya, pantau mereka. Ketika Anda stres, tak perlu engkau meminum pil, apalagi mengkonsumsi obat terlarang. Cukuplah istri suamimu menjadi obat dan peliput lara di hatimu dan mengembalikan senyummu. Ramah lingkungan. Bagaimana ramah lingkungan? Ketika ajal menjemputmu, persiapkan diri. Persiapkan diri. Anggap kita suatu saat tidak ada yang membawa kita, tidak ada yang menanggung kita. Anggap kita seorang diri, persiapkan diri kita, amal ibadah kita itu dipersiapkan.
karena Allah telah menurunkan bidadari ke bumi, yaitu dia yang selama ini menemani harimu adalah dia untuk beribadah, bertakwa. Ingat itu baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.